Al-Masih Sang Kalimatullah. Beberapa teman Kristiani sendiri, ada yang memang belum memahami sepenuhnya akidah iman Kristen tentang Yesus Kristus atau Aqidatul Masihin fil Masih. dalam hal ini terkait keberadaannya sebelum inkarnasi atau At-Tajsud, ataupun tentang kemesiasannya seperti yang dinubuatkan dalam kitab Tanah, Al-Taurat, kitab para Anbiya dan kitab Zabur. Karena itu secara ideal, antara praksis atau praktek yang benar, dan ortodoksi atau keyakinan yang benar, haruslah sama-sama ada dalam keberimanan seorang Kristiani. Dengan demikian, umat dapat menghidupi secara utuh iman Kristianinya. Kembali lagi terkait sosok Al-Masih, ada seorang teman yang berdiskusi hangat dengan saudara muslimnya terkait gelar Sang Firman atau Kalimatullah yang disematkan pada Yesus. Teman Kristiani ini sendiri kurang begitu memahami makna dan latar belakang gelar tersebut, sehingga diskusinya dengan teman muslim sedikit mengalami kendala dalam hal kebahasaan maupun konteks teologisnya yang semula dari gelar tersebut. Harus dipahami oleh umat Kristiani sendiri, bahwa sebutan Sang Firman bagi Yesus seperti yang dinyatakan oleh Yohanes melalui wahyu ilahi, menunjuk pada hakikat atau eksistensi Yesus di balik sosok kemanusiaannya. Dalam memandang Yesus, iman Kristen mula-mula tidak melihat pada keberadaan jasmaninya saja sebagai putra Maria, Ibnu Maryam, tetapi praadanya sebagai Sang Firman, Kalimatullah, yang kemudian lahir sebagai manusia. نزالة منس سمعا وتجسدة من روح القدس. Dalam keberadaannya sebagai Sang Firman inilah, secara logis dipahami ia bersifat ilahi. Tentunya dalam konteks monoteisme Yahudi yang ketat, tidak ada satu makhluk pun yang berhak dan boleh menyandang sifat-sifat ilahi, sebab mereka memang makhluk. Dapat dilihat dari kitab Keluaran 20 ayat 3. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Karena itu, nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Lama tentang sosok Mesias atau Al-Masih yang ilahi haruslah dipahami sebagai bentuk penyataan diri Allah sendiri pada umatnya dan seluruh manusia. Dapat dibaca dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Timotius yang pertama pasal 3 ayat 16. وبالإجماع عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أؤمن به في العالم، رفع في المجد. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Satu hal lagi jangan dilupakan bahwa ke-12 murid Isa Al-Masih atau Yesus Kristus adalah orang Yahudi yang sejak kecil sudah dididik dalam akidah dan hukum agama Yahudi. Sehingga mereka sendiri memahami bahwa Yesus yang adalah Mesias ilahi, yang kemudian setelah kebangkitannya disapa oleh Thomas, Robi wa ilahi, ya Tuhanku dan Allahku. Lihat pada Injil Yohanes pasal 20 ayat 28, tidak bertabrakan dengan monoteisme Yahudi, sebab Yesus bukanlah ilah lain selain Allah. Sebaliknya ia adalah puncak pewahyuan diri Allah itu sendiri. Terkait makna teologis gelar Sang Firman atau Kalimatullah bagi Yesus, secara khusus dalam relasinya dengan Sang Bapa, wujud Allah, sebuah kutipan dari tulisan Baba Senouda III dalam bukunya, Lahut Al-Masih, halaman 9. وما دام المسيح هو عقل الله الناطق، إذن فهو الله، وإذن فهو أزلي، لان عقل الله كائن في الله منذ لازل، وإذن فهو غير المخلق. لذلك لما تجسد رأينا الله فيه، لم يره أحد قط، يو 18 على 1، أي لم يره أحد في لاهوته، ولكنه لما تجسد لما ظهر في الجسد 18 على 3، رأيناه في هذا الجسد. Artinya, adapun karena Kristus adalah pikiran Allah, maka ia adalah Allah itu sendiri dan tentunya ia juga kekal. Sebab pikiran Allah berdiam dalam zat Allah sejak kekekalan. Karena itu, ia tidak diciptakan dalam hakikatnya sebagai firman atau goir al-makhluk. Sebab itulah ketika Sang Firman menjadi manusia atau tajasud, kita melihat Allah di dalam dirinya. Yang tertulis di dalam kitab suci, tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Baca pada Injil Yohanes pasal 1 ayat 18, yang dimaksud adalah tidak ada seorang pun yang melihatnya dalam wujud ilahinya.
namun melalui inkarnasi Sang Firman, ketika ia menyatakan diri dalam wujud manusia Yesus. Baca pada surat Rasul Paulus 1 Timotius pasal 3 ayat 16, kita melihatnya dalam diri Yesus Kristus, Firman yang mendaging. Penjelasan tersebut sudah cukup menjelaskan posisi iman Kristen terkait sosok Yesus Kristus. Bahwa dari sudut pandang iman Kristen berdasarkan kitab suci, sebutan Sang Firman bagi Yesus tidak bermakna eksistensi Yesus yang disebabkan oleh firman Allah. Dengan kata lain, Yesus adalah sepenuhnya makhluk. Ataupun seperti keyakinan bid'ah saksi-saksi Yehova, sebutan firman menunjuk pada keberadaan Yesus sebagai penyambung lidah Allah, yang tentu tidak ada bedanya dengan nabi-nabi yang lain. Bagi iman Kristiani, Yesus adalah firman Allah yang bermakna ia adalah pewahyuan diri Allah itu sendiri dalam wujud manusia. Melalui pribadi Yesus, Allah hadir secara real dalam kehidupan umatnya. Ia yang maha tinggi dan tak terjangkau, kini berkenan bersentuhan dengan kefanaan. Jelas, berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa Yesus Kristus Sang Mesias adalah pernyataan diri Allah itu sendiri. Ya, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Inilah keyakinan Kristen berdasarkan kitab suci. Salam kasih dalam Kristus.